Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 726. Tsunami akan datang. Tanpa diduga, keluarga Miyamoto mengembangkan obat lain yang lebih ampuh dari obat ajaib. Hal ini secara langsung menyebabkan nilai kekuatan Miyamoto Masaki melebihi Adinata. Masaki Miyamoto sangat percaya diri sehingga dia bersikeras untuk mengalahkan Adinata dengan tinju dan tendangan, yang sebelumnya merupakan hal yang memalukan baginya. Dia berlari ke arah Adinata lagi. Adinata ingin mengandalkan kelincahan dan pertahanannya untuk menghindar dan tidak melawannya. Tapi kali ini, dia menyadari bahwa itu tidak semudah itu. Sangat cepat. Adinata tidak sempat mengelak sebelum dia ditendang lagi oleh Miyamoto Masaki. Adinata mengulurkan tangannya untuk melawan, tapi masih mundur beberapa langkah. Hahaha, kakak Miyamoto sangat tampan. Kalahkan saja Adinata yang kalah ini dan pukul dia sampai mati. Park Cheng-yu merasa sangat nyaman ketika dia melihat Miyamoto Masaki benar-benar melecehkan Adinata. Jikamu memukuli bajingan Adinata sampai mati untukku, dan aku akan memberi pelajaran pada wanita jalang itu, jelita. Dengan mengatakan itu, Park Cheng-yu berjalan menuju jelita dengan marah dan berkata dengan kejam, "Jelita, kamu jalang, beraninya kamu tidak mematuhi perintahku. Mari kita lihat apakah aku tidak menampar wajahmu hari ini." Dengan kekejaman dan metode Park Cheng-yu, dia mungkin saja digoda seperti ini hari ini dan memukuli jelita sampai mati hidup-hidup. Ketika keluarga Wibisana melihat ini, mereka secara alami panik dan ketakutan. Juwita Jayanti adalah orang pertama yang berlari untuk melindungi jelita, berdiri di depan jelita, dan berkata kepada Park Cheng-yu, "Jangan sakiti putriku." Bentak. Park Cheng-yu menampar wajah Juwita Jayanti, dan Juwita Jayanti jatuh ke tanah. Park Cheng-yu berkata dengan marah, "Jikamu, seorang wanita tua, menjadi sangat muda setelah meminum obat kami. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana pergi ke kamarku untuk berterima kasih padaku untuk 1 malam, dan kamu berani menghentikanku. Konsekuensi dari putrimu yang tidak menaatiku, Park Cheng-woo, adalah kematian. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemarilah, kalahkan semua anggota keluarga Wibisana." Pasukan Park Cheng-yu segera menundukkan semua anggota keluarga Wibisana, dan semua orang di keluarga Wibisana berlutut dan meratap. Hal ini membuat Adinata merasa tidak nyaman dan marah. Meskipun dia tidak menyukai orang-orang dari keluarga Wibisana, hari ini dia menikah dengan Jelita, yang merupakan ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Saat mereka mengalahkan keluarga Wibisana, mereka mengalahkan Adinata. Namun, sekarang dia tidak bisa menangani Miyamoto Masaki sendiri, dan King Long tidak ada di sini. Jadi dia tidak punya waktu untuk membantu Jelita dan keluarganya. Ya, Adinata berpikir bahwa kemampuan prediksinya telah ditingkatkan, dan dia dapat menggunakan kemampuan ini untuk menemukan solusi terhadap kesulitan saat ini. Adinata segera memusatkan perhatiannya. Booming. Di saat-saat kritis, kemampuan prediksi ini juga sangat berguna. Hampir seketika sebuah gambaran muncul di benak Adinata. Saat dia melihat gambar ini, Adinata sangat terkejut. Tsunami setinggi lebih dari 10 meter muncul di depan mata Adinata. Gelombang besar ini tidak hanya tinggi, tapi juga sangat cepat. Sebuah rumah terendam banjir hampir seketika. Tsunami? Apakah nanti akan ada tsunami di sini? Adinata tiba-tiba menyadari bahwa selanjutnya, peristiwa tsunami besar akan terjadi di Pulau Tenang di Maladewa ini. Meskipun 8 keluarga besar lebih maju dalam hal teknologi di dunia ini, mereka tetap terlihat lemah dalam menghadapi bencana alam. Tidak ada yang bisa mencegah datangnya tsunami, atau bahkan terbunuh di dalamnya. Peluang. Ini adalah kesempatanku untuk membunuh ketiga binatang buas ini. Hati Adinata berdebar kencang. Keluarganya kini terpuruk. Keluarga Brahma telah menjadi boneka dari 6 keluarga besar, dan bawahannya semua bersembunyi, takut untuk muncul dan menghadapi Park Cheng-yu dan yang lainnya. Jika dia ingin menghindari dipermalukan dan dibunuh oleh Park Sung-woo dan yang lainnya, dan jika dia ingin melawan, dia hanya bisa menggunakan sifat kejam. Tsunami terakhir di Samudera Hindia menewaskan lebih dari 200.000 orang. Saya khawatir kali ini akan lebih banyak lagi. Mengapa Park Sung-woo tidak bisa dimasukkan dalam daftar ratusan ribu orang tewas? Miyamoto Masaru tidak bisa dimasukkan pohon. Bukan Clay George. Merekalah yang pantas mati. Ledakan. Adinata memikirkan hal ini dan mengandalkan naluri untuk melawan Miyamoto Masaki. Miyamoto Masaki sekarang lebih kuat dari Adinata. Adinata tidak bisa menang bahkan dengan seluruh kekuatannya, apalagi terganggu. Oleh karena itu, Adinata pun menerima pukulan dari Miyamoto Masaki. Hahaha, dasar sampah. Kalau aku kalahkan kamu, semudah mengalahkan anjing pesek. Miyamoto Masaki menjadi sombong. Ketika Park Cheng-yu melihat adegan ini, dia juga tertawa terbahak-bahak. Saudara Miyamoto, kamu memukulku dengan indah. Terus pukul aku dan pukul bajingan Adinata ini sampai mati. Namun, saat ini,
Adinata berdiri diam alih berkelahi, dia malah tertawa. Mendengar tingkah aneh Adinata, Miyamoto Masaki dan Park Cheng-yu berhenti. Adinata, kenapa kamu tertawa? Miyamoto Masaki dan Park Cheng-yu bertanya secara bersamaan. Adinata memandang Peu Cheng-yu dan berkata, Peu Cheng-yu, kamu hanya butuh sedetik untuk bergerak. Keluarga Peu kamu memang keluarga yang paling tidak tahu malu dan paling tidak jantan di antara 8 keluarga besar. Seluruh keluarga adalah perempuan. Park Cheng-yu langsung geram. Keluarga mereka lebih suka bersih dan berpakaian bagus dibandingkan keluarga lain. Kenapa mereka bilang mereka bukan laki-laki? Dia benci mendengar orang mengatakan hal seperti itu. Park Cheng-yu berkata dengan marah, brengsek, Adinata, kamu menyebalkan. Kenapa aku membuat keributan seperti itu? Kenapa aku bukan laki-laki lagi? Adinata mendengus dingin. Berhentilah berpura-pura. Apakah kamu lupa taruhan yang kita buat sebelumnya? Jika Jelita tidak menyebut nama Cakrafad, aku akan menang dan kamu kalah. Jika kamu kalah, 6 keluarga besar akan dipanggil selama video konferensi. Kamu harus bersujud padaku dan memanggilku Master. HMPH, kamu tahu kalau setelah kamu kalah, kamu langsung bersiap membunuhku untuk membungkamku karena kamu tidak memenuhi janjimu. Oh, kamu boleh membunuhku. Tapi sebelum itu, kamu harus menepati janjimu dan melakukan apa yang kamu janjikan. Kalau tidak, kamu bukan laki-laki. Adinata memperkirakan tsunami besar akan segera datang. Dia harus menunda waktu dan mencari cara agar Park Cheng-yu dan yang lainnya tinggal di wilayah laut ini dan membiarkan tsunami menenggelamkan mereka. Benar saja, Park Cheng-yu merasa bersalah. Jika kamu bajingan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku berlutut, seperti anjing budak? Namun, tanpa diduga, Clay George berdiri dan berbicara. Park Cheng-yu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Baru saja, kamu secara pribadi setuju untuk bertaruh pada Adinata dalam hal ini. Sebagai anggota dari 7 keluarga besar, bagaimana kamu bisa berbicara tanpa menepati kata-katanya? Park Cheng-yu memandang Clay George tanpa daya. Saudara George, kamu tidak akan membiarkan aku berlutut di depan anak ini Adinata, kan? Bukankah itu menghina reputasi 7 keluarga besar kita? Clay George mengulurkan tangannya dan berkata, tidak, apa yang kamu katakan salah. Jika kamu berlutut padanya, itu akan menghina reputasi keluarga Peu kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita yang lain. Sebagai pengawas masalah ini, saya punya alasan untuk membiarkan Adinata mendapatkan perlakuan yang adil sebelum dia meninggal. Park Cheng-yu, Anda harus berlutut di depan Adinata. Faktanya, Clay George selalu meremehkan Park Cheng-woo dan memiliki hubungan yang buruk dengannya, sehingga dia juga ingin melihat adegan memalukan Park Cheng-woo. Melihat ini, Park Cheng-yu menatap Miyamoto Masaki lagi. Saudara Miyamoto, bagaimana menurutmu? Miyamoto Masaki sangat malu, dan butuh waktu lama baginya untuk berbicara. Apa yang dikatakan saudara George masuk akal. Karena Anda sendiri yang menjanjikan taruhannya, sebaiknya Anda menguangkannya. Bab 727. Biarkan Park Sungu berlutut. Park Cheng-yu tampak sangat malu, dia belum pernah begitu tidak berdaya dalam hidupnya. Jika Clay George dan Miyamoto Masaki tidak hadir, Park Sungu akan 100% curang dan tidak memenuhi janjinya. Bagaimana dia bisa berlutut di depan Adinata? Dan di depan 8 keluarga besar. Sial, kenapa Adinata ini begitu percaya pada Jelita? Bagaimana dia tahu bahwa Jelita pasti akan menyebut namanya? Dalam situasi Adinata saat ini, apa yang dia katakan sama sekali tidak mengintimidasi dengan perintahku. Kuat, Park Cheng-yu ragu-ragu dan enggan berbicara. Adinata berkata, Park Cheng-yu, aku tahu kamu tidak berharga, tidak berani memenuhi janjimu, dan tidak mampu mempermalukan orang ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak bersujud kepadaku, tetapi kamu harus keluar dari tempat pernikahanku sekarang. Dan di masa depan, jangan ganggu aku dan keluargaku lagi. Adinata adalah musuh bebuyutan Park Cheng-woo. Bagaimana mungkin Park Cheng-woo melepaskannya? Park Cheng-yu berkata dengan marah, sialan Adinata. Itu hanya kau tahu. Hanya butuh sekejap mata. Tidak ada yang tidak berani aku lakukan. Baiklah, aku akan bersujud padamu sesuai keinginanmu. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa setelah bersujud padamu, aku akan membunuhmu dan istrimu. Dan sebelum aku membunuhmu, aku akan bermain dengan wanita jalang kecil Jelita di depanmu ini. Adinata sangat marah sehingga dia ingin membunuh Park Cheng-woo bajingan ini sekarang. Tapi dia tahu bahwa semuanya sesuai rencananya. Meski Park Cheng-woo ingin bunuh diri atau mempermalukan dirinya sendiri, itu tidak semudah itu. Adinata tersenyum dan berkata, oke, karena kamu bersedia memenuhi janjimu, maka berhentilah berbicara omong kosong. Segera adakan konferensi video keluarga, bersujud padaku dan panggil aku Tuan. Park Cheng-yu berkata, saya tidak memiliki wewenang untuk mengadakan konferensi video dari 7 keluarga besar. Hanya pemimpin keluarga, ayah saya, yang memenuhi syarat untuk melakukan ini. Anda juga salah satu dari 8 keluarga besar. Anda harus tahu ini. Aku akan bersujud untukmu sekarang, dan semuanya akan selesai kalau aku sudah selesai. Park Sungu hendak berlutut di tempat. Adinata dengan cepat berkata, tidak. Kamu harus bersujud kepadaku di depan 7 keluarga besar.
Ini adalah apa yang kita sepakati sebelumnya. Kamu dapat menelepon ayahmu dan memintanya untuk membantu kamu memulai pertemuan video ini. Diskusikan. Park Cheng-yu berkata dengan marah. Brengsek. Apa yang harus kukatakan pada ayahku? Katakan padanya bahwa aku ingin mengadakan konferensi video dan bersujud padamu? Ayahku tidak bisa memukulku sampai mati. Adinata mencibir. Itu masalahmu. Singkatnya, kamu harus melakukan apa yang kamu janjikan. Penuh kebencian. Park Cheng-yu sangat marah. Tapi dia tidak punya pilihan selain menelepon ayahnya Park Seok-jun. Hai ayah, Cheng-yu, apakah kamu sudah pergi ke Maladewa? Cuaca di sana tidak terlalu bagus. Jangan tinggal terlalu lama dan kembalilah lebih awal. Baiklah, aku mengerti. Ayah, aku menelepon untuk menanyakan sesuatu padamu. Aku ingin mengadakan pertemuan 7 keluarga besar. Apa? Pertemuan 7 keluarga besar? Apa yang ingin kamu katakan pada 7 keluarga besar? Saya. Bagaimana Park Sungu bisa mengatakan yang sebenarnya? Ayahnya akan marah jika dia tahu. Park Cheng-yu ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Kali ini, Clay George mengambil telepon dan berkata, Paman Park, ini Clay George. Peu Shijun langsung bergembira. Ini Clay. Ternyata kamu bersama Xiao Er. Haha, bagus sekali. Kalian anak muda pasti punya banyak kesamaan. Tadi ku bilang pada Bu George bahwa kami berdua adalah kamu bisa lebih banyak bergerak di rumah. Clay George berkata, jika kami memiliki sesuatu untuk didiskusikan dalam konferensi video. Anda dapat membicarakannya. Jika menurut Anda itu tidak akan berhasil, saya akan meminta ibu saya untuk memulainya. Sama saja. Begitu Clay George berbicara, Peu Shijun langsung menjawab tanpa menanyakan alasannya. Tidak perlu merepotkan Miss George. Saya akan memulai konferensi video sekarang. Segera, Park Seok-jun memulai konferensi video, dan Park Sungu juga bergabung. Ada total 8 bingkai video, tetapi tidak ada keluarga Brahma. Adinata sangat ingin kakak tertuanya Tian Brahma juga melihat adegan berikutnya. Jadi dia berkata, bagaimana pertemuan 8 keluarga besar bisa terjadi tanpa keluarga Brahma kita? Park Cheng-yu segera menjawab, brengsek, kamu keluarga Brahma hanyalah boneka dari 7 keluarga besar kita sekarang. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berpartisipasi dalam konferensi video? Namun, Clay George sangat membantu dan berkata kepada Miss George dalam video, Ibu, tolong undang Tian Brahma masuk. Nona George mengangguk, tidak masalah. Dalam video tersebut, Lotta melihat 2 foto keluarga Park. Satu foto Park Seok-jun dan satu lagi foto Park Sungu. Di pihak Park Cheng-yu, tidak hanya ada Park Cheng-yu, tapi juga Miyamoto Masaki, Clay George, dan yang terpenting, Adinata. Saudara Adinata. Luotea sangat senang melihat Adinata. Saat Adinata melihat Lotta, dia juga tersenyum dan mengangguk. Lotta masih sangat cantik. Di depan orang lain, dia adalah kepala keluarga. Tetapi di depan Adinata, dia adalah seorang adik perempuan yang lucu, seorang wanita kecil yang lembut. Lotta berkata, Saudara Adinata, saya tahu hari ini adalah hari pernikahan Anda. Saya minta maaf karena saya tidak menghadiri pernikahan Anda secara langsung. Adinata menjawab, tidak apa-apa. Luota, untungnya kamu tidak datang. Ketika Peu Cheng-yu mendengar perkataan Adinata, dia mengira yang dimaksud Adinata adalah ketika dia datang, dia akan melihat Park Cheng-yu dipermalukan dan Adinata dibunuh. Namun nyatanya, yang dimaksud Adinata adalah jika Lotta datang, mungkin akan ada bahaya nantinya. Segera, Tian Brahma juga bergabung dalam konferensi video. Park Seok-jun adalah pemrakarsa pertemuan ini. Dia mengambil inisiatif dan berkata, semuanya, konferensi video tiba-tiba diadakan hari ini karena anak saya Park Sungu memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan kepada semua orang. Sekarang dia bersama Miyamoto Masaki dan Clay George. Kurasa anak itu ingin mengeksekusi Adinata, pria yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Park Seok-jun menebak bahwa Park Sungu tiba-tiba berkata bahwa dia ingin mengadakan konferensi video, dan dia pasti telah membunuh Adinata. Setelah mendengar ini, Lotta langsung berteriak keras, tidak! Park Cheng-yu, bukankah kamu berjanji padaku untuk membiarkan saudara Adinata hidup? Mengapa kamu masih mengejarnya? Saya tidak mengizinkan siapapun menyakitinya. Menyakiti saudara Adinata? Miss George juga mengerutkan kening. Kalian anak-anak, perseteruan ini tidak ada habisnya. Kalian berdua tidak punya balas dendam karena membunuh ayahmu. Jadi mengapa kalian bersikeras? Ketika Tian Brahma melihat ini, dia segera memohon kepada Adinata. Saudara Park Sungu. Raja Park Sungu. Saya harap Anda dapat melepaskan saudara saya. Kemudian, dia berkata kepada Adinata. Adinata, mengapa kamu menyinggung Tuan Park Cheng-woo lagi? Mengapa kamu tidak berlutut dan segera meminta maaf kepada Tuan Park? Mohon maafkan dia. Jika kamu terus mencari kematian seperti ini, aku tidak bisa melindungimu. Kamu, ketika kamu mati dan bertemu kakek, jangan salahkan aku karena tidak menjadi saudara. Adinata memandang Tian Brahma dan berkata perlahan, Tian Brahma, saya koma selama setengah bulan. Ketika kita bertemu lagi hari ini,
Hal pertama yang Anda katakan kepada saya adalah meminta saya berlutut di depan orang lain? Tian Brahmadao. Omong kosong. Jika kamu tidak berlutut di hadapan Peu Chengyu, bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain berlutut untukmu? Kamu hanya hidup dalam mimpi sepanjang hari, dan kakek masih mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling cakap di keluarga. Bagaimana bisa kamu tidak lebih baik dariku? Kamu memiliki kemampuan kentut. Bab 728. Kejutkan 7 keluarga besar. Sebagai kakak tertua Adinata, satu-satunya bantuan yang bisa diberikan Tian Brahma kepada Adinata adalah membiarkan Adinata bersujud kepada Peu Chengyu dan membiarkan Adinata menjadi anjing dari 6 keluarga besar seperti dia. Dia tidak tahu siapa yang akan berlutut kepada siapa selanjutnya. Peu Shijun juga tertawa dan berkata, Adinata, kakak laki-lakimu benar. Jika kamu bersujud kepada putraku dan mengakui kesalahanmu sekarang, mungkin dia akan membiarkanmu hidup dan tidak membunuhmu. Dihadapkan pada ejekan dan penghinaan dari keluarga besar, Adinata memandang Park Chengyu dan berkata, apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak melakukan apa yang kamu janjikan? Park Chengyu tampak malu, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada cara untuk mundur saat ini. Jadi, Park Chengyu mengertakkan gigi dan berlutut di depan 8 keluarga besar, berlutut di depan Adinata, dan berteriak, Tuan, 8 keluarga besar yang menguasai dunia, semua orang di layar video, sangat terkejut hingga ternganga. Presiden Ross, sial, apa yang saya lihat? Park Chengyu berlutut di hadapan Adinata dan mengenalinya sebagai tuannya? Bukankah Park Chengyu ingin membunuh Adinata? Nona George juga tertawa. Iwah, Adinata benar-benar pria yang selalu penuh kejutan. Siapa sangka saat bertemu Park Sungwoo, dia harus mengangguk dan membungkuk hormat? Chen sebenarnya membuat Park Chengwu berlutut padanya. Miyamoto Kurasuke. Ihei, orang-orang Tiongkok benar-benar kuat. Mereka layak menjadi saingan kuat penduduk pulau kita selama bertahun-tahun. Lota menutup mulutnya dan menyaksikan adegan ini dengan kegembiraan dan kekaguman. Saudara Adinata. Keluarga lain sama-sama kagum dan semakin menghormati Adinata dan bahkan keluarga Brahma. Adinata mendapatkan kembali wajah yang hilang dari Tian Brahma. Tian Brahma kaget saat melihat adegan ini, dia tidak tahu mengapa Park Chengyu berlutut di depan Adinata. Peu Shijun benar-benar marah dan berteriak, Park Chengyu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berlutut di hadapan Adinata, pria yang rendah hati, dan memanggilnya Tuan? Di mana kamu meletakkan wajah keluarga Peu kami? Biarkan kami Peu keluarga memiliki wajah untuk bertahan hidup di depan 7 keluarga besar. Adinata memandangi wajah-wajah terkejut dari keluarga besar di video itu, dan merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Dia berkata kepada mereka, dengarkan aku dengan jelas, tidak peduli siapa yang macam-macam denganku, Adinata, atau keluarga Brahmaku, itulah yang terjadi hari ini. Ding! Begitu Adinata selesai mengatakan ini, Park Chengyu mematikan videonya, tidak ingin Adinata pamer di depan 8 keluarga besar lagi. Wajah Park Chengyu memerah karena marah, dia bangkit dari tanah, mengambil pistol dari anak buahnya, dan mengarahkannya ke Adinata dan Jelita. Adinata! Jelita! Kalian berdua binatang buas. Kalian telah membuatku sangat terhina hari ini. Aku akan membunuhmu sekarang. Kirim kalian ke barat. Park Sungwoo sangat emosional dan mungkin akan menembak kapan saja. Namun, saat ini, Miyamoto Masaki melangkah maju dan menasihati. Saudara Park, jangan terlalu bersemangat dulu. Terlalu mudah untuk membunuh mereka berdua, tetapi membiarkan mereka mati seperti ini, bukankah itu terlalu mudah bagi mereka? Jelita adalah kecantikan langka di antara wanita cantik Asia. Bagaimana kalau kita bermain dengan wanita jalang ini dulu? Miyamoto Masaki sudah lama memikirkan Jelita, jadi dia tidak ingin Park Chengyu membunuhnya. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melakukannya setelah dia tertidur. Park Chengyu melirik Jelita dalam balutan gaun pengantinnya, sosok dan wajahnya memang menyayat hati. Park Chengyu meletakkan pistolnya dan berkata, oke, aku akan bermain dengan istri barumu di depanmu, memberimu suami yang istrinya tidak setia, dan kemudian mengirimmu pergi, hahaha. Adinata mengerutkan kening, memikirkan bagaimana menghadapi situasi saat ini. Tsunami akan segera datang dan saya harus menjaga mereka tetap di pantai. Adinata memikirkannya dan tiba-tiba berkata, Park Chengyu, aku tahu bahwa aku membuatmu menderita penghinaan seperti itu hari ini, dan salah satu dari kalian akan mati antara kamu dan aku. Jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan melawan, tetapi sebelum aku mati, aku punya satu permintaan lagi, dan kuharap kamu mengizinkan aku memenuhinya. Park Chengwu baru saja berlutut di depan Adinata di depan 8 keluarga besar. Dia dipermalukan oleh Adinata dan berkata dengan marah, saya tidak peduli apa keinginan Anda. Namun, Clay George berbicara saat ini, saya benar-benar ingin tahu apa keinginan terakhir Adinata. Adinata, meskipun saya sangat tidak menyukai Anda memang orang Asia terbaik yang pernah saya lihat. Di antara orang-orang, Anda adalah yang paling terhormat, dan kamu harus dianggap sebagai pahlawan. Aku benar-benar ingin tahu apa yang diharapkan oleh orang besar sepertimu sebelum dia meninggal. Miyamoto Masaki juga mengangguk berulang kali. Bio 11,
Aku juga ingin tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia bahkan tidak takut mati. Itu pasti hal yang sangat penting dan hebat. Melihat ini, Park Cheng-yu berkata, oke, apa yang kamu inginkan? Adinata berkata, ya hari ini adalah hari yang baik bagi Jelita dan saya untuk menikah. Saya harap Anda dapat memberi kami pernikahan yang lengkap. Park Cheng-yu mengerutkan kening, jika kalian sudah bertukar cincin, kalian sudah mengucapkan sumpah kalian, dan pernikahan sudah dilangsungkan. Bukankah sudah cukup lengkap? Adinata menggelengkan kepalanya, menurut adat istiadat Tiongkok kami, pernikahan belum benar-benar selesai sampai kedua mempelai memasuki kamar pengantin. Clay George juga tercengang. Masuk ke kamar pengantin? Maksudmu kamu ingin tidur dengan Jelita? Oh, Adinata, kamu pria tidak berguna. Kupikir kamu akan melakukan suatu prestasi besar, jadi ternyata dia tidur dengan wanita yang pernah diselingkuhinya sebelumnya? Peu Cheng-yu juga tertawa terbahak-bahak. Yahaha, Adinata, kamu sangat menarik. Jika wanita di sebelahmu hari ini adalah Anastasia, aku akan mengerti kamu melakukan ini, tetapi untuk wanita jalang seperti Jelita, kamu adalah... Himasi sangat bernostalgia sebelum kematiannya. Apakah kamu lupa bagaimana dia mengkhianatimu? Apakah kamu lupa tentang dia tidur dengan Cakravat dan yang lainnya? Apakah kamu tidak merasa tidak nyaman tidur dengannya lagi? Miyamoto Masaki pun mengiyakan. Iya, kalau istriku mengkhianatiku seperti Jelita, apalagi menidurinya lagi, menciumku pun akan terasa menjijikan. Adinata, kamu juga rela menerima wanita seperti itu. Kamu memang berbeda hahaha. Di tempat kejadian, hanya Jelita yang begitu terharu hingga hampir menangis. Suamiku, sebelum meninggal, dia ingin bersamaku. Suamiku sangat mencintaiku. Orang-orang ini sama sekali tidak mengerti maksud Adinata. Ketika dia mengemukakan hal ini, apakah dia benar-benar ingin tidur dengan Jelita? Tentu saja tidak. Ini hanyalah tindakan sementara untuk menunda waktu. Dia harus menunggu sampai tsunami datang. Dia tidak bisa mati sebelum tsunami datang. Peu Cheng-yu tersenyum dan berkata, Yahaha, karena kamu dan Jelita sangat mencintai satu sama lain dan kamu akan menikah hari ini, aku tidak akan terlalu kejam. Oke, aku akan membiarkan kamu dan dia menikah dulu, tapi aku akan melakukannya hanya memberimu setengahnya. Waktu berjam-jam. Adinata berkata, oke, ada kapal pesiar mewah di sana, kamu bisa menungguku di laut dulu. Park Cheng-woo dan Miyamoto Masaki sama-sama memandangi kapal pesiar di tepi pantai. Saat ini ombak relatif tenang, dan belum ada tanda-tanda akan terjadi tsunami besar berikutnya. Park Sung-woo dan Miyamoto Masaki. Oke, kami akan menunggumu di kapal pesiar untuk mengirim istrimu kemari. Bab 729. Betapapun cantiknya Daji, dia tetaplah seorang selir. Saat ini, Clay George berkata, Yahaha, aku tidak menyangka Adinata, yang selalu peduli padaku, akan berakhir seperti ini. Adinata, aku sangat menghargaimu. Kamu tidak layak untukku datang. Untuk menemukanmu secara pribadi, masalah. Buang-buang waktu saja. Kamu bisa terus bermain. Aku pergi. Melihat George Clay hendak pergi, Miyamoto Masaki dengan cepat mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. George, kenapa kamu pergi sekarang? Kenapa kamu tidak bermain bersama? Jelita adalah pemain terbaik. Clay George memandang Jelita dengan pandangan merendahkan dan berkata dengan nada meremehkan, saya tidak tertarik padanya. Kemudian, Clay George memandang Adinata dan berkata, Adinata, menurutku kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu ibuku lagi. Alasan mengapa aku membencimu sudah tidak ada lagi. Beristirahatlah dengan tenang. Aku akan memberitahu ibuku tentang kamu. Berita kematian. Setelah mengatakan itu, Clay George berjalan ke pesawat pribadinya dan segera pergi. Clay George adalah seorang peramal yang baik, dan dia benar-benar lolos dari bencana ini. Adinata melihat punggung Clay George dan menghela nafas dalam hatinya. Jika Clay George, seperti Park Sung-woo dan Miyamoto Masaki, ingin mempermalukan Adinata, maka dia juga akan menderita tsunami. Pukul. Namun, sekarang setelah Clay George pergi lebih awal, dia mungkin tidak akan menghadapi tsunami ini. Kemudian, Park Cheng-yu memerintahkan anak buahnya, bawa mereka ke kamar dan beri mereka waktu hanya setengah jam untuk berhubungan SKS. Ketika waktunya habis, terlepas dari apakah mereka sudah selesai atau belum, tendang saja pintu hingga terbuka dan bunuh wanita ini Jelita. Bawakan padaku. Salah satu pria itu menundukkan kepalanya dan berkata, iya, akankah Adinata langsung dieksekusi? Park Cheng-yu berpikir sejenak, selamat tinggal sekarang. Setelah kakak Miyamoto dan saya selesai bermain dengan istrinya, saya secara pribadi akan mengirim dia dalam perjalanan. Haha. Ya. Lebih dari selusin pria bersenjatakan senjata semuanya diarahkan ke Adinata dan Jelita, memaksa mereka untuk bergerak maju. Dan Park Sung-woo dan Miyamoto Masaki benar-benar pergi ke kapal pesiar di laut. Tunggu saja sampai mati. Melihat mereka berdua berjalan menuju kapal pesiar di laut, Adinata yakin mereka akan dilanda tsunami dengan kejam. Nanti kalau tsunami benar-benar datang, apalagi laut, villa mewah tempat tinggal Adinata pun ikut terendam. Ini akan menjadi bencana besar,
Dan banyak orang ditakdirkan untuk mati. Adinata benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang tak bersalah di dekatnya, tetapi sekarang dia tidak memiliki kebebasan pribadi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menemukan cara untuk menyingkirkan Park Cheng-woo dan Miyamoto Masaki terlebih dahulu, dan kemudian melihat apakah ada peluang untuk melakukan sesuatu. Pergi, lebih cepat, lebih cepat. Anak buah Park Cheng-woo terus mendesak Adinata dan Jelita, dan sepanjang jalan, mereka terus menggunakan kata-kata untuk menghina Adinata. Haha, sampah, istrimu akan segera menjadi mainan tuan kita. Tuan kami sangat baik padamu, mengizinkanmu bersenang, senang sekali lagi sebelum mati. Kamu harus berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada tuan kami. Adinata mengepalkan tangannya, dan dia bersumpah ketika tsunami datang nanti, anak buah Park Cheng-woo semuanya akan mati. Jika tsunami tidak bisa membunuh mereka, Adinata akan membunuh mereka juga. Ketika mereka sampai di kamar, bawahannya mendorong mereka berdua ke dalam kamar dan berkata dengan lantang, saya hanya memberi waktu 20 menit, pengatur waktu mulai. Saya tidak akan menunggu kurang dari 1 menit pun. Sebaiknya Anda menunggu 20 menit. Pakailah pakaian, jika tidak, hei, jangan salahkan aku karena melihat kecantikan istrimu. Saat anak buah Park Cheng-woo berbicara, mereka telah menyalakan hitungan mundur di ponsel mereka dan mengaturnya selama 20 menit. Jelita sangat tidak yakin. Tuanmu baru saja mengatakan untuk memberi kami waktu 30 menit. Mengapa Anda mengubahnya menjadi 20 menit? Anak buah Park Sung-woo berteriak, suamimu pecundang. 10 menit terlalu lama baginya. 20 menit tidak buruk. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Pengatur waktu saya tidak akan menunggu siapapun. Anak buah Pu Cheng-woo dengan ganas membuka pintu kamar, hanya menyisakan Adinata dan Jelita di dalam kamar. Menyebalkan sekali. Kenapa orang seperti ini? Jelita mengeluh, tetapi Adinata tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Berjalan ke jendela kamar, melihat ke arah kapal pesiar di pantai, dan menyaksikan perubahan ombak. Tiba-tiba, Jelita memeluk Adinata dari belakang. Suamiku, akhirnya kamu memaafkanku. Aku tahu suatu hari nanti, kamu akan memaafkanku dan bersamaku lagi. Ya Tuhan, keinginan terakhirmu sebelum mati adalah bersamaku. Aku sangat tersentuh. Aku tahu bahwa kedua wanita licik itu, Anastasia dan Cynthia Yandra, tidak bisa dibandingkan denganku. Tidak peduli seberapa cantik Daji, dia adalah seorang selir lagi pula. Aku, Jelita, adalah istri utamamu. Setelah mendengarkan kata-kata Jelita, Adinata berbalik dengan jijik dan berkata kepada Jelita, Jelita, berhentilah bersikap narsis. Siapa yang telah memaafkanmu? Juga, jangan bandingkan dirimu dengan Anastasia dan kecantikannya. Bi, kamu tidak pantas mendapatkannya. Jelita tersenyum, kamu masih berbicara keras dan berhati lembut. Adinata, aku tahu kamu sedang mengujiku, kan? Mengujimu? Apa maksudmu? Tanya Adinata. Jelita berkata, sekarang, milik siapa Park Cheng-woo? Dia bilang dia ingin membunuh kami, dan juga mengatakan bahwa keluarga Brahma MU berada dalam kesulitan. Sebenarnya, kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Bagaimana bisa begitu? Suatu kebetulan? Jika aku bersamamu, sesuatu akan terjadi pada keluargamu. Aku ditipu olehmu terakhir kali, jadi aku sangat bodoh menceraikanmu dan memilih Yuze Ains. Sejak itu, aku bersumpah selama kamu dan aku bersama lagi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah goyah pada siapapun, aku hanya akan memilihmu dan mengikutimu dalam hidup ini. Adinata memikirkannya dan menyadari bahwa memang demikianlah masalahnya. Selama Adinata dan Jelita bersama, Adinata akan menjadi miskin. Adinata menikah dengan Jelita untuk pertama kalinya. Dia menyembunyikan identitasnya dan mengandalkan keluarga Wibisana untuk mendukungnya. Kemudian dia menikah lagi dengan Jelita. Untuk berpisah darinya, Adinata berbohong tentang diusir dari keluarga Brahma. Kali ini, sungguh kebetulan ketika mereka berdua bersama, keluarga Brahma dikeluarkan dari 8 keluarga besar. Pantas saja Jelita curiga, mengira Adinata sedang mengujinya. Adinata tersenyum dan berkata, pantas saja kamu memanggilku dengan namaku di pesta pernikahan daripada memanggil nama Cakravad seperti yang dikatakan Park Cheng-woo. Ternyata kamu mengira aku sedang berakting. Haha, Jelita, kuakui aku memang berbohong padamu terakhir kali. Tapi sekarang, aku bersumpah demi Tuhan, atas nama kakekku, bahwa aku tidak berbohong padamu. Keluarga Brahma kami benar-benar aku boneka dari 6 keluarga besar, dan mereka bisa membunuhku kapan saja. Kamu pasti menyesali apa yang baru saja kamu lakukan, kan? Jelita menggelengkan kepalanya. Tidak, aku percaya padamu, suamiku. Aku percaya bahwa kamu adalah orang yang paling cakap di dunia. Saat aku bersamamu, kamu pasti bisa melindungiku dan memberiku kehidupan yang bahagia. Sebelumnya aku terlalu meragukan kemampuanmu, yang akan membuatmu melakukan kesalahan lagi dan lagi. Aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Adinata tertegun sejenak. Wanita ini, Jelita, telah memperkuat kepercayaannya pada kemampuan Adinata. Dia benar-benar wanita yang cerdas,
Karena dia pasti tidak tahu bahwa Adinata adalah dewa. Jelita memandang Adinata dengan penuh kasih sayang dan memegang tangan Adinata. "Ih sayang, kita hanya punya waktu 20 menit, jangan buang waktu." Bab 730. Aku tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Jelita dengan cepat menerkam Adinata, ingin berhubungan S3KS dengan Adinata. Adinata mendorong Jelita menjauh dan berkata dengan jijik, apa yang kamu lakukan? Jangan mendekatiku." "Jelita, sejak kamu diam-diam berkencan dengan Yuze Ains di belakangku dan melahirkan anak Manson, aku pasti akan melakukannya. Selamanya aku tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Jangan pernah memikirkannya." Adinata menggunakan dua kata, mutlak, dan selamanya, berturut-turut pada Jelita. Menyegel kalimat ini dengan erat, tidak memberi Jelita kesempatan untuk berfantasi, dan mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin bagi mereka berdua dalam kehidupan ini berhubungan SKS lagi, meskipun mereka sudah menikah sekarang. Jelita merasa sangat terluka. Wanita manapun pasti sangat sedih ketika mendengar kata-kata seperti itu. Air mata mulai mengalir di matanya. Jelita berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bertindak kali ini? Akankah mereka benar-benar membunuhmu? Maka kamu akan segera mati. Bahkan jika kamu membenciku, sebelum kamu mati, aku akan berada di sisimu. Akulah yang satu-satunya wanita. Orang bilang jika kamu mati di bawah bunga peoni, kamu akan tetap romantis meskipun kamu adalah hantu. Apapun yang terjadi padaku, aku tetaplah wanita yang menawan. Hanya sedikit orang di negara ini yang lebih cantik dariku. Apakah kamu tidak mau menyentuhku sebelum kamu mati? Jika seorang pria benar-benar akan segera mati, dan ada wanita cantik seperti Jelita di sana sebelum dia meninggal, maka pria tersebut akan 100% melupakan hal-hal berantakan itu dan menjadi hantu romantis sebelum dia meninggal. Adinata berkata, itu benar. Bahkan jika aku segera mati, aku tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Aku berkata, aku tidak akan pernah berhubungan SKS denganmu Jelita lagi dalam hidup ini. Bahkan jika kamu Jelita adalah yang terbaik di dunia. Yang paling cantik dan yang terbaik tidak menarik bagiku. Aku tidak peduli dengan mereka. Adinata sekali lagi mengucapkan kata-katanya dengan sangat tegas, tidak memberikan wajah apapun kepada Jelita. Tiba-tiba air mata mengalir di mata Jelita dan terus menangis. Adinata, kamu kejam sekali padaku. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Zheng Bin bahkan sudah memaafkan Hanasta. Kesalahan yang dilakukan Hanasta 10 kali lebih buruk dariku. Pameran ini, Jelita mulai menangis. Adinata menggelengkan kepalanya tak berdaya. Di dunia ini, beberapa orang memilih untuk bertindak terlalu jauh dengan penghinaan, dan beberapa memilih menjadi anjing. Tetapi Adinata adalah dewa, dialah yang mendominasi segalanya. Bagaimana bisa Zheng Bin layak menjadi seperti itu? Dibandingkan dengan Adinata. Adinata mengabaikannya, dia masih memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Adinata segera menghubungi nomor telepon King Long. "Tuan, apa perintahmu? Di mana jubah tembus pandangku? Bukankah jubah itu diambil oleh keluarga Peu? 20 menit lagi, jika tsunami belum juga datang, Jelita akan dikirim ke kapal pesiar." Meskipun Adinata tidak lagi menyukai Jelita, bagaimanapun juga Jelita adalah istrinya, dan pernikahannya baru saja diadakan, Adinata tidak akan pernah mengizinkan pria manapun menggunakan Jelita untuk mempermalukannya. King Long berkata, saya akan menempatkan jubah tembus pandang di dekat Anda. Saya telah mengatur tenaga kerja dan drone di dekat Anda. Saya akan meminta seseorang mengirimkannya segera. Adinata mengangguk. Baiklah, beritahu orang-orang kami bahwa tsunami akan terjadi di sini. Biarkan mereka berhati-hati dan bersiap. Jika memungkinkan, evakuasi orang-orang terdekat. Masyarakat awam, jika berkurang satu orang yang meninggal, maka berkurang satu orang yang meninggal. Setelah mendengar ini, King Long sangat khawatir. Guru, apakah akan ada tsunami di Maladewa? Apakah saya ingin pergi ke sana sekarang? Adinata berkata, tidak, kamu terus mencari keberadaan saudara laki-lakiku yang kedua. Aku sudah merencanakan masalah ini sebelumnya. Ini bukan masalah besar. Setelah menutup telepon, Jelita segera menyeka air matanya setelah mendengar kata-kata Adinata dan berjalan. Suamiku, kamu baru saja mengatakan ada tsunami di sini. Benarkah? Apakah kamu membaca ramalan cuaca? Apakah ini berita? Lalu jika memang ada tsunami, sebaiknya kita segera pergi, kalau tidak kita akan terlambat. Seperti yang dikatakan Jelita, dia hendak mengganti pakaiannya, mengemasi barang bawaannya, dan bersiap untuk pergi. Adinata meraih lengan Jelita dan berkata, kita tidak bisa pergi. Jika kita pergi, Park Cheng-yu dan Miyamoto Masaki juga akan pergi. Aku ingin mereka mati di sini. Jelita menatap Adinata dengan ketakutan, sedikit takut pada mata Adinata sekarang. Segera, sebuah drone terbang keluar jendela. Adinata membuka jendela dan menerima jubah tembus pandang. Kemudian, Adinata berkata kepada Jelita, Jelita, jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja selama aku di sini. Segera, 20 menit berlalu, dan seorang pria dengan kelopak mata tunggal dan berpenampilan buruk menendang pintu. Mereka sedikit kecewa saat mengetahui Adinata dan Jelita sama-sama mengenakan pakaian. Hahaha,
Aku baru saja mengatakannya. 20 menit sudah cukup untukmu. Adinata, kamu benar-benar sia-sia. Istrimu sudah berganti pakaian baru. Kudengar butuh banyak waktu bagi wanita untuk berganti pakaian. Haha. Adinata memandang anak buah Park Cheng-yu dan berkata, jika kamu banyak bicara, apakah kamu tidak takut mati secara menyedihkan? Pria itu tersenyum dan berkata, hahaha, aku punya pistol di tanganku sekarang, dan aku bisa menyerangmu kapan saja. Keluargamu dalam masalah, aku takut padamu. Salah satu anak buah Park Cheng-woo yang lain berkata, baiklah, Ayuan, jangan buang waktu. Tuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bawa dia pergi secepatnya. Pria bernama Ayuan itu mengangguk, berjalan mendekat, dan meraih pergelangan tangan ramping Jelita. Jelita segera berjuang untuk melepaskan diri. Jangan sentuh aku akan pergi sendiri. Jelita berdiri dan kembali menatap Adinata. Adinata mengangguk padanya, lalu Jelita memimpin untuk pergi. Melihat Jelita berjalan keluar dengan kooperatif, Ayuan tidak lupa memerintahkan Adinata. Tetap di kamar dan jika kamu berani berlarian, aku akan segera menyerangmu. Setelah mengatakan itu, dia membawa orang-orang itu pergi. Saat ini, Adinata mengenakan jubah tembus pandang dengan berpura-pura pergi ke toilet, diam-diam menipu anak buah Park Cheng-yu, dan diam-diam mengikuti Jelita, Ayuan, dan lainnya. Meskipun Jelita hanyalah seorang wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan, ada 5 atau 6 pria yang mengantarnya ke sana. Di antara mereka, pria bernama Ayuan sedang berjalan di belakang Jelita. Saat dia menuruni tangga, dia melihat Jelita memelintir tubuhnya. Dia mengenakan gaun merah dan terlihat sangat feminin. Sebagai seorang Asia dan memiliki estetika Asia, ia juga merasa bahwa Jelita adalah kecantikan langka yang hanya bisa dilihat dalam satu abad. Ayuan meneteskan air liur. Dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia menampar rok merah Jelita dan mengangkat pantatnya. Jelita segera berbalik dan memandang pihak lain dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Jelita menjadi marah. Ayuan tertawa dan berkata, pelacur kecil, apa salahnya memberimu tepukan? Jika tuannya tidak begitu bersemangat untuk memintanya, aku harus menyelesaikan permainanmu sebelum mengirimmu kemari. Kamu tidak tahu malu. Jelita sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap orang-orang jangkung dan bersenjata ini. Ayuan tersenyum dan berkata, saya tidak tahu malu, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu ingin menyalahkanku, aku menyalahkanmu karena memilih suami yang tidak kompeten yang tidak bisa melindungimu. Hahaha. Saat ini, kelompok bawahan Ayuan dan Peu Cheng-yu tidak tahu bahwa Adinata sebenarnya ada di belakang mereka. Ketika Adinata melihat adegan ini, dia sudah marah dan mengepalkan tinjunya. Dia ingin membunuh seseorang.